Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang perbedaan itu indah, yaitu mapel PKN tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kali ini ada beberapa tema yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengertian keberagaman di Indonesia. Nah, keberagaman di Indonesia ini memiliki banyak sekali keberagaman. Di antaranya adalah keberagaman suku bangsa, pakaian adat, rumah adat, lagu daerah, dan agama kepercayaan. Nah, poin pertama yang akan saya bahas yaitu adalah suku bangsa. Begitu banyak suku bangsa di Indonesia, maka sulit bagi kita untuk mengetahui seluruh suku bangsa tersebut. Oleh karena itu, berikut ini ada beberapa suku bangsa yang terkenal di Indonesia. Yang pertama ada Ngreo Aceh Darussalam. Di sana menggunakan suku bangsa Aceh, Gayo, Tamiang, Alas, dan Simeuleo Darussalam. Yang kedua ada dari Sumatera Utara. Di sana suku bangsanya yaitu ada Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, Nias, dan Simalungun. Di Jawa Tengah sendiri yaitu ada Jawa, Samin, dan Karimun. Sedangkan di Jawa Barat ada Sunda, dan di DKI Jakarta ada Betawi. Selanjutnya kita akan ke tema pakaian adat. Setiap daerah di Indonesia memiliki pakaian adatnya yang berbeda-beda antara satu dengan daerah-daerah lainnya. Nama-nama pakaian adat sendiri beserta daerahnya, yaitu ada di Aceh ada Ule Balang. Terus nama pakaian adat di Sumatera Utara ada Ulos. Di Jawa Tengah ada Kebaya Jawa. Di Sumatera Barat ada Bundo Kandung. Sedangkan di Jawa Timur ada Pesaan. Di Banten ada Baju Pangsi. Dan di Bangka Belitung ada Paksian. Nah, di Jawa Barat sendiri ada pakaian adat Bedahan dan Kebaya Sunda. Nah, lanjut ke rumah adat di daerah. Keberagaman rumah adat di setiap daerah merupakan rumah asli dari penduduk daerah tersebut. Pada umumnya, setiap daerah memiliki rumah adat yang berbeda bentuk, bahan, dan fungsi rumah adat itu sendiri. Rumah adat sendiri juga bisa digunakan oleh penduduk setempat sebagai tempat tinggal dan tempat untuk menyelesaikan masalah-masalah atau upacara yang berada di daerah tersebut. Contoh rumah adat di sini yaitu ada rumah adat Jawa Tengah yaitu rumah Joglo. Sedangkan di Bali ada Gapura Candi Bentar, di Sumatera Barat ada Gadang, dan di Kalimantan Barat ada Rumah Panjang. Tema yang selanjutnya yaitu ada lagu daerah. Lagu daerah adalah lagu yang memiliki ciri khas yang berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Perbedaan atau ciri khas tersebut terletak pada lenggok nadanya. Untuk mengetahui asal-usul lagu daerah, ada beberapa cara yaitu menurut Siti Rojhani 2012, yang pertama yaitu bahasa yang digunakan adalah bahasa setempat. Yang kedua menggunakan alat musik daerah setempat. Dan yang ketiga melakukan nyanyian cengkok menurut daerah setempat itu. Nah, di sini ada contoh lagu daerah dari Aceh yaitu Bungong Cumpa. Sedangkan dari DKI Jakarta ada Kincir-Kincir. Di Jawa Tengah ada Gambang Suling. Di Kalimantan Selatan ada Ampar-Ampar Pisang. Di Riau ada Soleram, dan di Sulawesi Utara ada Manesel. Keberagaman yang selanjutnya yaitu ada keberagaman agama dan kepercayaan.
Nah, keberagaman agama yang dilakukan dan kepercayaan dimiliki di negara kita, yaitu negara Indonesia yaitu meliputi ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Adapun kepercayaan adalah keharingan dari Pulau Kalimantan dan kejawen dari Pulau Jawa. Bagi penganut ajaran agama dan kepercayaan, apabila kita suka menolong, hidup akan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan apabila kita melanggar aturan, ajaran, hidup tidak akan selamat dan sejahtera. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, aku ada video yang bisa menjelaskan tentang keberagaman apa aja sih yang ada di Indonesia. Nanti bisa ditonton bersama. Hai teman-teman, aku berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Pernahkah kalian berkunjung ke daerahku? Tahukah kalian apa saja bentuk keragaman sosial budaya dari Yogyakarta? Coba kalian lihat, ini adalah Keraton Yogyakarta, istana dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang berlokasi di Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta. Keraton Yogyakarta digunakan sebagai tempat tinggal para raja yang sampai saat ini masih menjalankan tradisi kesultanan. Nah, kalau ini namanya Candi Prambanan yang berlokasi di Kecamatan Bokoharjo, Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta. Candi Prambanan adalah candi bercorak Hindu terbesar di Indonesia. Selain itu, Candi Prambanan juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO loh. Dua contoh tadi adalah bentuk keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya adalah sebuah kondisi masyarakat dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda. Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke tentu sangat dekat dan kaya dengan keberagaman. Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan sesuai dengan sila pertama Pancasila. Agama di Indonesia ada beragam. Saat ini ada 6 agama yang resmi, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain 6 agama tersebut, Indonesia juga memiliki ratusan kepercayaan yang masih dianut oleh masyarakat, di antaranya Kejawen, Sunda Wiwitan, dan Kaharingan. Tiap agama memiliki tempat ibadah dan hari besarnya masing-masing loh. Contohnya tempat ibadah umat Hindu, yaitu Pura. Sedangkan hari besarnya adalah Nyepi dan Siwaratri. Contoh selanjutnya, tempat ibadah umat Kristen, yaitu gereja. Sedangkan hari besarnya adalah Natal dan Paskah. Indonesia juga memiliki ribuan suku. Suku yang populasinya paling banyak adalah suku Jawa dan Sunda. Selain itu, ada juga suku Bugis, salah satu suku terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Suku Bugis termasuk ke dalam golongan suku Melayu Deutero atau Melayu Muda. Selanjutnya ada suku Batak, suku yang tinggal di daerah Danau Toba, Sumatera Utara. Nenek moyang suku Batak adalah kelompok Proto-Melayu atau Melayu Tua. Setiap suku memiliki adat istiadatnya masing-masing. Contohnya Yogyakarta, yang terkenal dengan upacara adat Grebeg Maulid. Sedangkan di Bali, terkenal dengan upacara pembakaran jenazah, yang disebut ngaben. Setiap suku juga memiliki rumah adat dan pakaian adat yang khas. Contohnya daerah Papua memiliki rumah adat Honai dan baju adat Koteka. Contoh selanjutnya, daerah Maluku Utara memiliki rumah adat Sasadu. Rumah Sasadu digunakan sebagai pusat pemerintahan adat suku Sahu. Daerah ini juga memiliki baju adat loh, yang disebut dengan Manteren Lamo. Baju ini masih sering digunakan dalam upacara adat atau pernikahan. Lalu apalagi ya keragaman dari tiap suku? Ada lagi nih, sebagai hiburan, suku-suku di Indonesia memiliki tarian daerah.
Tarian ini biasanya diiringi dengan lagu daerah atau permainan alat musik tradisional. Contoh tarian daerah adalah tari Saman dari Aceh dan tari Buja Kadanda dari Nusa Tenggara Barat. Contoh lagu daerah adalah Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan dan Cik-Cik Periok dari Kalimantan Barat. Contoh alat musik tradisional adalah aramba yang berasal dari Sumatera Utara dan gendang Melayu yang berasal dari Bangka Belitung. Indonesia bukan hanya memiliki keragaman suku dan budaya. Tiap daerah di Indonesia juga memiliki kondisi lingkungan dan kekayaan alam yang berbeda-beda. Keragaman ini akan memengaruhi mata pencaharian dari masyarakat di daerah tersebut. Contohnya, kondisi lingkungan di Kabupaten Brebes berupa dataran rendah dan dataran tinggi yang cocok untuk aktivitas pertanian. Hasil pertanian yang paling dikenal adalah bawang merah. Coba kalian lihat. Kondisi lingkungan di Kabupaten Lamongan ternyata berbeda ya. Kebanyakan berupa pantai, sehingga lebih cocok untuk aktivitas perikanan. Nah, di sini kalian sudah paham kan bagaimana bentuk keragaman sosial budaya di Indonesia? Adanya keberagaman seharusnya dapat memupuk sikap saling menghargai dan toleransi, menumbuhkan semangat nasionalisme dan persatuan. Hal ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global. Dengan sikap seperti itu, keberagaman yang ada di Indonesia tidak menjadi penyebab perpecahan. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu sedikit yang bisa saya bahas tentang keberagaman yang ada di Indonesia.